Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita berlatar di tahun 1987 di Tropea, Italia. Kita diperkenalkan dengan sang ketua eksorsis Vatikan pengusir setan, yaitu Romo Gabriel Armot. Yang mana dia ini sekarang lagi datang ke salah satu rumah warga buat ngusir orang yang lagi kesurupan. Potresti possedere parmigiane? Kemudian scene pun berpindah ke Spanyol. Kita diperkenalkan dengan satu keluarga, yaitu ada Julia sang ibu, serta kedua anaknya yang bernama Ami dan Henry. Yang mana mereka ini sekarang lagi pengen pergi ke kastil aset mereka satu-satunya buat dijual sepeninggalan ayah mereka. Pas di dalam, mereka ini dikenalin sama pastor yang bernama Thomas. You're doing restoring the abbey. We are being very... I'm sorry for your loss. It's okay. If you need anything. Sedangkan si Henry, dia ini lagi jalan-jalan sendiri di kastil buat lihat-lihat di sana. Sampailah dia ini di lorong bawah tanah. Di celah tembok di sana, dia ini ngelihat ada sesuatu. Dan di tempat kakaknya, dia ini disuruh sama si Julia buat jaga si Henry karena saat ini dia lagi sibuk buat perbaikan kastil. Kemudian scene pun berpindah ke Roma, Italia. Di sana ada si Armot lagi disidang karena si Armot ini melakukan eksorsisme tanpa izin. Ya pokoknya di sini para petinggi itu pada nggak percaya sama setan lah. That's what I did. Why would you do that? Exorcising. And sometimes... Di sini Armot yang terus dicecer, dia pun bilang kalau atasanku adalah Sri Paus. Jadi kalau kalian gak terima, bisa ngomong aja ke dia. I do. I am the chief exorcist is infernal. Aldermort, you have not been this. Sedangkan di kastil, Julia ini ngedenger ada sesuatu di kamarnya si Henry. Kemudian di lorong bawah tanah, para pekerja ini ngeliat sesuatu di celah dinding yang sebelumnya dilihat si Henry. Karena kurang jelas, dia pun coba buat gunain flare di sana yang tiba-tiba. Dan ya, ternyata di kastil itu mengandung gas. Yang karena itulah para pekerja ini ngundurin diri. Sedangkan di tempat si Henry, dia ini sekarang udah kemasukan iblis yang sangat OP. Julia yang gak tahu kalau si Henry ini kesurupan. Dia pun bawa si Henry ini ke dokter buat diperiksa. Yang mana dari hasil pemeriksaan itu, ternyata gak ada tanda-tanda penyakit di si Henry. Dan mungkin itu karena traumanya pada masa lalu semasa ayahnya meninggal di depan matanya saat kecelakaan. But he can recommend a good psychiatrist. Kemudian pas di rumah, si Henry ini kambuh lagi. Yang mana dia ini ngasih perintah buat dibawain pastor. What the fuck? Yang karena itulah, Julia ini bilang ke si Thomas buat meriksa keadaan si Henry. Dan ya, Thomas pun menceleng di sana. Karena si Henry ini bilang kalau bukan pastor itu. Kemudian di tempat si Armot, dia ini datang ke atasannya. Yang mana di sini si Armot dikasih tahu buat misi terbaru si Armot,
yaitu anak dari Spanyol yang bernama Henry. This boy's possession. Rest of the Abbey's records be brought to you in the library. Our sins. Abis itu, Armut ini datang langsung ke kastil. Dan di sana, Armut ini langsung ketemu sama si Thomas. Yang ternyata si Thomas ini tahu tentang si Armut. Kemudian, Thomas ini langsung kenalin si Armut ke si Julia. At least. Just Okay, he's upstairs. Abis itu, Armut pun langsung datang ke kamarnya si Henry buat ngecek keadaan si Henry. Your prayers are worthless here. Di sini, dengan nyodorin benda berlambangkan salib, si Henry ini tiba-tiba berubah matanya. First fear. I am your Yang mana tujuan si iblis masuk ke tubuh si Henry, yaitu buat senang-senang serta suka menantang roh seorang eksorsis. Dan pas si iblis itu ditanya namanya, ini iblis gak mau kasih tahu nama dia, karena dia tahu itu bakal ngecelakain dia. Ditambah, si iblis ini tahu tentang mimpi buruk si Armut, yaitu pas masa perang. Pas si Armut ini dan kawan-kawannya kekepung sama tentara musuh. unless you are too afraid. I'm not some stupid mare. Dan gak lama dari itu, si iblis ini tiba-tiba muntahin seekor burung merah yang ngebuat si Armut ini langsung cabut dari sana. So it's real? The higher the demon, the more Abis itu, Armut ini langsung kasih tahu situasinya sekarang ke si Julia, yaitu si Henry ini sekarang kemasukan iblis yang sangat kuat. Tapi Armut ini negasin kalau dia bakal terus berusaha nyelamatin si Henry. You must have loved your husband very much. You have two beautiful children. Sedangkan di kamarnya si Ami, dia ini ngedenger sesuatu di kamarnya si Henry dan langsung coba buat ngecek di sana. Dan gak lama dari itu, Ami ini dapat sebuah telepon dari ayahnya yang bilang, kalian semua harus mati. You need my energy, but you should try to get some rest. Abis itu, Armut sama si Thomas ini langsung ngerencanain strategi buat ngelawan tuh iblis, yaitu dengan doa tiada henti. Forgive me, Father, for I... We just have to get this done. You are a man of God. Abis semuanya siap, mereka pun langsung datang ke kamarnya si Henry. But you are. Soldier boy. Know what I'm going to do to you, Gabriele. Unclean spirit, whoever you are, of the Holy Spirit, by the coming of our Lord for God, despite my unworthiness. Dan ya, tiba-tiba lampu di sana mati. Your sins will seek you out. Dan di depan si Armut, dia ini kedatangan seorang wanita yang bernama Rosario. Yang mana dulunya dia ini seorang pasien dari si Armut. Tapi si Armut ini gagal dan si Rosario ini harus meninggal. Anti-sniffer. Dan ya, ternyata itu adalah genjutsunya si iblis yang bisa memperlihatkan dosa-dosa orang. Habis dosa-dosa si Armut, sekarang saatnya si Thomas. Yang ternyata si Thomas ini orang yang sangat cabul, suka tidurin putri-putri para jemaat. Thomas yang ngedenger itu, dia pun langsung emosi. That little whore. Bait him off. You took the Dan bait. karena itulah, mereka pun pergi dari sana sambil si iblis ini bilang, kau mengambil umpannya. Sedangkan di tempat si Paus, dia ini kedatangan catatan tentang kastil si Julia. Dan di kastil, mereka ini lagi curhat masing-masing tentang masa dosa-dosa mereka yang tadi disebut si iblis. It outweighed my love for her. To eternal life. Kemudian Armut ini baru sadar arti dari ucapan si iblis tentang umpan. Dan dia pun langsung bergegas buat ke sumur di halaman. Sedangkan si Thomas, dia ini berjaga di depan kamar si Henry. The feel of the Vatican. This place
Dan ya, ternyata di atas sumur itu ada segel Vatikan. Yang karena itulah, Armot ini langsung coba buat ngangkat tuh penutup pakai Vespanya. Sedangkan di kamar si Julia, ada sosok yang tangannya bandel di sana. Dan si Thomas, dia ini ngedenger sesuatu di kamar si Henry dan langsung ngecek keadaannya si Henry yang lagi tidur. Dan ya, ternyata itu jebakannya si iblis. Sedangkan di tempat si Ami, dia ini lagi digangguin di sana. Bukan digangguin lagi sih, tapi diserang sama si iblis itu. Begitu juga sama si Julia yang sekarang lagi diserang. Sedangkan di tempat si Armot, dia ini sekarang lagi pengen mastiin ada apa sih di dalam sumurnya. Kemudian pas di dalam, mereka pun langsung pada nolongin si Julia sama si Ami yang lagi diserang. Nils. Thomas. Are you okay? Yes. Abis itu, Armot ini bawa si Thomas buat ngasih unjuk apa yang dia temuin tadi. Yang ternyata di bawah sana ada segel Inkuisisi Spanyol. Masa gelap dalam sejarah gereja. Dan tengkorak itu para korban orang yang gak mau pindah agama. Habis itu mereka pun langsung pergi ke lorong bawah tanah. Dan ya, seperti yang kita harapkan, si Armot ini nemuin sesuatu di celah lubang itu. Yang ternyata itu adalah segel Vatikan. Dan karena tahu di sana ada gas, Armot pun dengan hati-hati ngejebolin tuh tembok. Dan ya, ternyata ada sebuah tempat rahasia di sana. Dengan orang yang terkurung di tengah sana. Yang mana tempat ini buat ngurung iblis yang gagal mereka usir. Dan di ujung ada sebuah gerbang yang kekunci. But he is not. The cage. See if you can open this gate. Execration. Armot yang sadar, dia pun langsung ngegeledah mayat yang dikurung itu buat nyari kuncinya. Dan benar aja, ada kunci di sana. Dan karena itu mereka pun langsung buka tuh gerbang buat lihat lebih jauh tempat ini. We are getting closer to hell. Johanna. Dan di sana, mereka ini ngeliat ada mayat salah satu eksorsis terhebat sepanjang sejarah. Dan di tangannya ada sebuah buku harian orang itu. Sedangkan si Julia, dia yang baru bangun ini gak nemuin si Ami yang ada di sana. Dengan obat bius, si Julia ini datang ke tempat si Henry buat mastiin si Ami. Amy. Dan ya, Ami ini lagi main sama si Henry. Julia yang ngeliat itu, dia pun langsung nyuruh si Ami buat cepet minggir. Tapi tiba-tiba, For a minute, Amy. Can you forgive me, Mom? Watch me, Mommy. Watch me. dan di tempat si Armot, ternyata buku itu berisikan sebuah peta dengan tujuan si iblis ini menghancurkan gereja. Serta di sana ada nama si iblis, yaitu Raja Neraka, Asmodeus. Hurled into the earth, where he was praise an army and destroy the church. Asmodeus. Yang karena momen itulah, mereka pun langsung ngebius si Henry. Kemudian di ruangan rahasia, mereka ini sekarang lagi sadar kalau si iblis ini ngincer si Armot buat merasukin orang penting biar memperlancar rencana dia, layaknya pada masa lalu. Sedangkan di tempat si Paus, dia ini nemu sebuah catatan yang mana isinya kalau para eksorsis telah gagal buat melawan iblis yang ada di kastil yang sangat kuat. Dan sekarang iblis menguasai tanah itu. Dan karena itulah Sri Paus yang khawatir sama si Armot, dia pun langsung pingsan di sana. Yesus. General Sullivan, is he alright? He collapsed. Gabriel. Habis itu kita balik lagi ke ruang rahasia. Di sini Armot ceritain masa lalunya.
yang saat dia jadi tentara perang, yang mana pada saat itu dia ini satu-satunya orang yang masih hidup. Dan karena itulah dia ini jadi beriman. Serta masa lalu dia yang nanganin wanita yang bernama Rosario, yang ternyata si Rosario ini bukan kesurupan, melainkan mengalami gangguan jiwa. Yang alhasil si Rosario ini bunuh diri. So I let someone, the innocent girl. Abis itu, karena mereka udah tahu nama si iblis, mereka pun langsung siap-siap buat ngusir tuh iblis dari badan si Henry. Tapi di sini si iblis, dia ini ngelawan dengan memperlihatkan dosa dan penyesalan mereka. Tapi dengan iman yang kuat, Armut ini langsung ngebacain doa-doanya di sana. Dan tiba-tiba suasana pun jadi sepi dengan si Henry yang minta tolong dan pingsan. Sedangkan di belakang mereka, ternyata si Ami ini kesurupan juga sekarang. Armut yang ketangkep si iblis, dia pun perlahan badannya mulai dimasukin si iblis itu. Karena itulah, Armut ini nyuruh si Thomas buat ngebawa mereka pergi dari sini biar mereka aman. Dan sekarang, Armut ini jadi brutal serta dia ini lagi menuju ruangan bawah tanah. Sedangkan si Thomas, dia ini gak kabur tapi datang buat nyelamatin si Armut. Pas udah ketemu, layaknya Naruto, Thomas ini terus ngajak ngobrol si Armut yang lagi dirasukin, serta langsung ngebaca-bacain doa ke si iblis itu. Always in our hearts, focus on the prayer. Our God, mercy! Dan sekarang, mereka berdua ini lagi berhadapan dengan penyesalan mereka di masa lalu. Akhirnya, dengan combo mereka berdua yang susah payah, sang iblis Raja Neraka pun berhasil mereka kalahkan. It's similar to the Spanish. In very mysterious ways. Yes. Kemudian di sini akhir, mereka pun datang ke Vatikan dan sekarang mereka ini jadi rekan buat menumpas para iblis serta menemukan 199 situs di bumi. Asmodeus has been defeated, but there are many tasks. God, the way He wants us to serve Him. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita horor kali ini? Seru gak? Kalian komen pendapat kalian di bawah ya. Nah, kalau kalian ada requestan film yang menarik buat dibahas, langsung aja kasih tahu bre, pasti dibikinin. Dan kalian jangan lupa dipencet tombol like-nya. Oke, makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.